Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di podcast Ramadan BKBRMI. Alhamdulillah saat ini saya sangat senang sekali karena narasumbernya berbeda ya. Kali ini kedatangan pemudi yang sangat luar biasa sekali ya. Teteh-teteh, belum ibu ya? Belum, Kang. Ya, teteh-teteh dari mana nggak tahu saya juga, nanti kita perkenalan aja gitu ya. Kita kasih kesempatan aja perkenalan kepada teteh satu ini. Silahkan teh memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman Ahwat Villa, Halo. Ikhwan Villa, sekota Ikhwan nggak usah Cilegon. disapa. Oh iya, kasihan atuh nanti iri lagi ya. Ikhwan Villa, Ahwat Villa se-Indonesia, apa kabar sore hari ini pada puasa yang ke-13 ya Kang ya? 13, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih dikasih kesehatan kita untuk beribadah yaitu puasa Ramadan. Semoga kedepannya selalu lancar ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Saya tinggalnya di lingkungan Rokal Barat, RW 11. Nah, saya sapa dulu ya teman-teman dari lingkungan Rokal Barat. Halo teman-teman semua yang ada di wilayah lingkungan Rokal Barat. Semoga kalian melihat podcast ini ya, semoga bisa dijadikan pembelajaran. Terus saya dulu kuliahnya berarti alumni ya, saya alumni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Khairiyah Citangkil. Setit ya, kalau disingkat kan Setit gitu. Setit Al Khairiyah Citangkil itu. Saya lulus dari situ. Tahun berapa teh? Saya lama ya lulus dari situ tahun 2016. Saya lulus 2016. Iya, jauh ya. Ya berarti kan berarti sudah lama situ gitu. Kemudian aktivitas saya sehari-hari itu adalah sebagai guru les privat anak-anak. Ya dari mulai TK, SD, SMP, SMA juga gitu. Karena di rumah buka tempat les privat di rumah. Nanti anak saya boleh titipin ke situ. Boleh. Halo para bunda yang punya anak TK, SD, SMP, SMA, silahkan ya bun ya, hubungin nanti ke nomor saya. Iya, nanti ditulis di deskripsi nomornya. Oke, iya. Terus selain itu teh Yuni ya. Iya. Aktivitas sekarang selain ngajar apa teh? Selain ngajar, saya itu adalah pedagang. Saya pedagang online ya. Ini halo para pedagang online ini ya se-Indonesia. Apalagi bulan Ramadan ini ya. Ya jualan baju, jualan kue ini pasti merebak semua ini ya, teman-teman. Saya pedagang online. Jual apa aja? Kue, baju? Enggak, kalau saya itu pakaian, busana. Busana. Iya. Tapi pernah kue juga bukannya? Kalau kue saya jarang sih, saya mengedepankan busana ya, karena memang saya kedepannya itu insya Allah doakan ya Kang ya, pengen punya butik sendiri. Amin ya rabbal alamin. Saya juga pengen itu punya. Oh iya, makanya saya rintis dari sekarang nih teman-teman. Yang namanya bisnis itu tidak dirintis 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya teman-teman ya. Pasti dia itu merangkak itu saya mulai dari sekarang biar nanti 10 tahun ke depan, jangka panjang ya Kang ya, 10 tahun ke depan kita sudah punya planning bahwa kita sudah membangun ini gitu. Itu tujuannya sih gitu. Selain pedagang online, saya juga freelance MC gitu. MC. Banyak ya Kang ya. MC apa? MC nikah ya, MC nikah, MC wedding, MC nikah, MC hitanan, MC kantor, insya Allah iya MC corporate gitu. Iya, MC acara itu insya Allah bisa. Hebat. MC nikah juga. MC nikah ya. Boleh nih teman-teman yang Ahwat, Ikhwan yang mau nikah, boleh hubunginnya nanti ya di belakang ya. Kalau MC-nya udah nikah. Kenapa? Kalau MC-nya udah nikah. Oh MC-nya belum. Doakan ya teman-teman ya, doa amin ya rabbal alamin ya. Itu para Ikhwan pasti itu tuh ngedaftar. Oh gitu ya, didaftarin ya. Oh boleh. Tapi nggak semudah itu ya teman-teman. Jadi Teh Yuni sangat luar biasa sekali gitu ya. Bisnisnya jalan, insya Allah gitu ya. Kemudian aktivitas lainnya jalan. Kemudian tentu di rumah juga jalan ya. Amin rabbal alamin. Ya sekarang ini kan bulan Ramadan nih Teh ya. Iya. Teh Yuni kan bisnis baju tuh gimana sih Teh perbedaan bisnis di bulan Ramadan sama
sebelum Ramadan gitu? Apakah lebih banyak orderan atau gimana? Kalau dilihat ya dari tahun ke tahun sih, saya mulai jadi pedagang online itu saya masih baru ya Kang ya. Saya tahun 2001, awal 2001 iya. 2021 ya Kang, punten Kang. 2001 saya baru 1 tahun. Ya, 2021 itu saya baru mulai pedagang online pakaian ya, karena memang saya backgroundnya itu pernah kerja di butik saya. Oh, di mana tuh? Saya butiknya ada lah begitu ya. Di mana gitu tuh? Masih di Cilegon? Masih. Oh ya udah. Saya pernah pengalaman kerja di situ dan itu membuat saya berpikiran bahwa saya juga bisa gitu. Saya juga bisa produktif gitu loh. Jangan hanya jadi karyawan saja gitu. Setiap orang kan punya passion ya Kang ya. Betul. Punya passion, apa yang dia minati, apa yang dia senangi itu saya kembangkan gitu. Oh, saya mau coba jualan pakaian ya. Di tahun 2021 saya mulai. Saya cari supplier Kang, supplier pakaian daerah Jawa Tengah. Saya ambil daerah Jawa Tengah, kemudian dropshipper, kemudian saya dropshipper ke supplier tersebut dan jalan sampai sekarang gitu. Jadi dari tahun 2021 itu. 2021 saya buka, baru hampir mau 3 tahun ya Kang ya. 2 dong. Oh 2 tahun. Dari Awal. Awal 21. Berarti kan udah mau 2,5 ya Kang ya. Ya. Itulah 2. Ya gitu. Itu saya mulai merangkak ya. Saya merasakan betul bahwa yang namanya membangun sebuah bisnis atau pedagang seperti itu gitu memang butuh effort yang besar Kang, butuh motivasi yang besar, kesadaran diri. Oh, saya juga harus bisa seperti itu gitu. Tidak mudah juga Teh ya. Iya, perlu dorongan diri yang kuat, double effort lah kalau dibilang gitu. Iya, istiqomah juga. Iya, itu waktu awal-awal sih saya coba masih agak-agak sepi ya Kang ya, karena mulai baru pertama itu saya. Ya, baru agak sepi. Kemudian setelah Ramadan pertama, kalau kesini kan Ramadan ketiga berarti ya. Itu perbedaannya sih makin banyak di bulan Ramadan. Karena sudah tradisi kita ya. Kalau menjelang Ramadan atau menjelang Lebaran itu teman-teman semua pastinya di rumah juga kan pastinya berburu pakaian. Jadi alhamdulillah ya berkahnya di Ramadan ini alhamdulillah banyak gitu kan. Iya. Itu aja sih perbedaannya. Kalau hari-hari biasa ada sih memang gitu, tapi tidak sebanyak di bulan Ramadan. Alhamdulillah gitu. Berkah berarti ya. Iya, alhamdulillah. Oh, busana muslim ya? Kenapa? Busana muslim. Iya, khusus busana muslim. Batik. Kalau batik saya belum ini sih Kang. Aduh, saya mau beli padahal. Oh gitu batik. Boleh nanti diadain gitu. Saya boleh nge-request gak sih batiknya warna ini, kemudian ininya harus kayak gini? Oh, itu biasanya ke desainer kan. Ada desainernya tertentu. Siapa tahu dengan dikirim ke Tete gitu nanti yang dari sana. Oh, boleh. Gitu. Iya, boleh, bisa itu Kang, bisa Kang. Itu perjalanan bisnis ya gitu. Tapi murah nanti. Iya, Oh, dari tahun 2021 gitu ya sampai sekarang itu bisnis di dunia pakaian. Gitu ya. Kalau ngajar dari kapan? Kalau saya ngajar sih sudah lama ya, dari mulai saya lulus sudah mulai ngajar. 2016. Iya, udah mulai ngajar di sekolah. Udah lama ya. Udah 7 tahun ya. Mengajar di dunia pendidikan itu senangnya, bahagianya sama anak-anak itu saya sudah merasakan betul. Seru. Gitu. Ngajar di kelas, baik ngajar di rumah, megang sama anak-anak langsung gitu. Saya sudah mengerti gitu. Oh ya, ternyata mendidik anak itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus banyak sabar mendidik anak gitu. Betul. Karena memang ya beda ya antara kita ngajar anak-anak TK gitu, beda. Ngajar anak-anak SD, SMP dan SMA gitu. Dan Tete diambil semua. Pernah keajar semua atau emang di satu privat itu gabung? Kalau saya sih jadi kalau saya kan sejam Kang. 1 jam. Misalkan anak TK semua. Berapa orang itu TK? Saya kadang kalau sekali ngajar itu saya 5 anak, 4 anak gitu. Nanti 1 jam kemudian ganti lagi anak-anak baru ini gitu. Apa itu? TK, TK? SD. Oh, SD. SD, nanti SMP gitu, beda lagi. SMA enggak? SMA sih pernah ya, cuman kebanyakan anak-anak SD Kang.
Lebih banyaknya anak-anak SD itu saya buka di rumah saya di lingkungan Rural Barat gitu teman-teman. Buat para bunda yang anaknya ingin di les privatkan, boleh ke saya ya. Iya boleh. Iya. Ya alhamdulillah lancar juga ya Iya. ngajarnya gitu. Nah di bulan Ramadan ini teh menurut Teteh gitu ya, apa sih yang membedakan dari bulan Ramadan yang kemarin gitu Teh? Kan tentu mungkin bulan kemarin aktivitas lebih banyak gitu, atau sekarang yang gimana gitu. Kalau dilihat dari kemarin sama sekarang sih lebih aktif yang sekarang ya, karena kan saya bertemu teman-teman di BKPRMI ini loh, saya ketemu teman sama yang lainnya, ketemu sama Kang Wahyu, iya termasuknya hostnya nih, saya ketemu sama hostnya kan baru kemarin ya Kang ya, iya terus sebelum Ramadan terus ketemu sama Kang Fatah, ketua BKPRMI-nya, ketemu sama teman-teman yang dari para aktivis dakwah, aktivis pendidikan dari BKPRMI ya, termasuknya teman-teman semua, Teiko, Tevira semua itu yang saya rasakan, saya mendapatkan sahabat-sahabat Kang, saya mendapatkan teman-teman yang istilahnya dia tuh mencari jalan kebaikan gitu. Kalau misalkan tahun kemarin saya kan sibuknya jualan ya, dagang, ngajar gitu, dagang, ngajar. Setelah itu paling ada acara di lingkungan masing-masing gitu. Kalau sekarang sih saya lebih ke senengnya bertemu dengan teman-teman di BKPRM ini gitu. Saya berkenalan dengan teman-teman yang ingin menuju kebaikan gitu. Bahagianya sih di situ gitu. Alhamdulillah. Berarti memang beda ya ketika kita bertemu dan berkumpul dengan orang-orang yang punya satu visi tujuan kebaikan gitu, itu berbeda gitu ya. Karena kita nanti akan diajak gitu tuh, nanti akan ayo kebaikan terus, itu kayak nggak ada celah untuk berbuat yang tidak baik gitu. Nah berbicara tentang itu, menurut pandangan Teteh terkait pemuda-pemudi sekarang gitu Teh ya, menurut Teteh gimana Teh gitu? Apakah sudah sepatutnya mereka itu harus seperti ini gitu, membentuk satu komunitas keagamaan gitu supaya mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, atau belum gitu di sini gitu? Kalau menurut saya sih Cilegon ya, Cilegon kan gitu. Ya, Cilegon itu sebutannya adalah kota santri ya. Cilegon itu adalah kota santri yang saya lihat nih, karena saya juga jurusan pendidikan agama ya. Yang saya lihat di sini tuh banyak sekali pesantren ya. Kemudian organisasi Islam itu banyak ormas-ormas ya Kang ya. Organisasi Islam itu saya rasa sudah banyak. Kemudian pesantren juga banyak. Kemudian yang saya rasakan sih makin kesini anak muda zaman sekarang itu bisa mencari ilmu agama di mana saja Kang. Tidak hanya di organisasi masyarakat, tidak hanya di sekolahan, tapi di HP juga bisa Kang. Dari rumah itu kita bisa mencari ilmu di mana saja. Gitu, mencari beasiswa juga tinggal ada HP gitu. Mau mencari ilmu agama ada HP gitu. Betapa canggihnya zaman sekarang gitu. Tapi sekarang kebanyakan orang-orang justru lebih mementingkan kerja daripada pendidikan. Menurut Teteh gimana sih? Mementingkan kerja daripada pendidikan? Iya, daripada pendidikan lanjut gitu. Udah saya mau kerja dulu nanti kuliah gitu. Pas sudah dapat banyak uang, aduh magernya mau kuliah gitu. Udah ya. Berkecukupan. Gitu. Kalau itu sih tergantung kepentingan masing-masing orang ya Kang ya. Tergantung kepentingan masing-masing orang. Nah, kalau misalkan orang itu mengerti urgensi pendidikan itu seperti apa, saya ini harus mengenyam ilmu pendidikan, pasti dia larinya akan mengikuti jenjang yang lebih tinggi pendidikannya gitu. Kalau dia rasa udah buat apa kuliah capek gitu, ngejar-ngejar dosen, ngejar-ngejar nilai, ngerjain tugas gitu kan. Pusing gitu, seminar ini, apalagi skripsinya nanti, udah mending kerja aja dapat duit banyak gitu. Itu tergantung dari mindset ya, pola pikir masing-masing, mindset mereka. Apakah mereka sadar betul akan pendidikan itu seperti apa? Kalau mereka sadar betul urgensi pendidikan itu seperti apa, mereka pasti mau mencari jalan untuk mencari ilmu gitu. Termasuknya saya Kang, saya itu termasuknya dulu kuliah sambil kerja, bagus gitu ya. Saya kuliah sambil kerja teman-teman. Jadi saya kuliah malam. Saya kuliah malam ambil ya kelas karyawan. Jadi saya paginya tuh kerja teman-teman. Saya
pagi itu kerja di rumah makan. Jadi saya tuh masak, kemudian ngulek sambal paginya teman-teman. Iya serius. Itu saya kesadaran sendiri. Nah tadi ya Kang, tergantung dari kesadaran masing-masing. Apakah si orang ini itu sadar akan urgensi pendidikan seperti apa? Kalau saya sadar betul, saya adalah itu penting. Saya adalah wanita gitu, saya adalah perempuan, saya adalah akan mendidik generasi selanjutnya gitu. Makanya saya sadar betul betapa pentingnya sebuah pendidikan bagi perempuan nih teman-teman. Khususnya saya nih ya, saya perempuan. Kalau dalam Islam perempuan kan istimewa ya. Kemudian perempuan itu akan mendidik anak-anak dan generasi selanjutnya. Jadi saya sadar betul bahwa perempuan itu boleh dong berpendidikan tinggi. Harus. Ya, untuk apa? Untuk mendidik anak-anaknya nanti gitu. Bahwa yang harus kita ketahui teman-teman bahwa pendidikan yang baik untuk anak-anaknya itu pendidikan pertama untuk anak-anaknya didapat dari ibunya gitu. Jadi saya sadar betul ya, saya harus mencari ilmu. Kemana saya mencari ilmu gitu, terutama ilmu agama. Saya harus cari kemana gitu. Akhirnya saya mencari, oh iya tempat saya di sini, saya daftarkan saya kuliah di sini. Jadi saya kuliah malam, pagi itu saya kerja di rumah makan. Biasalah kan kalau di rumah makan kan masak. Kemudian ngulek sambal juga teman-teman saya lakukan gitu. Karena saya sadar betul gitu betapa urgensi tadi ya pendidikan tadi. Gitu ya. Nah, terlebih lagi kepada perempuan gitu ya. Iya, saya sadar betul gitu. Makanya apapun yang terjadi akan saya lakukan untuk generasi selanjutnya gitu. Bahwa kan memang saya mengetahui ya bahwa teman-teman di rumah pasti mengetahui juga bahwa perempuan itu madrasatul ula gitu. Bahwa perempuan itu adalah madrasah pertama ya Kang ya. Madrasah pertama, madrasah awal bagi anak-anaknya kelak gitu. Betapa pendidikan itu penting sekali untuk kita gitu ya. para perempuan dan wanita. Gitu ya. Menurut Teteh gimana nih? Ikhwan-ikhwannya harusnya seperti apa sih? Gitu. Kalau menurut saya sih sama ya, karena kan satu poinnya itu agama dan akhlak gitu. Karena memang pondasi dalam agama kita kalau mencari pasangan hidup juga kan sama ya. Entah si ikhwannya, entah akhwatnya yang dicari 4 perkara, tapi lihat agama dan akhlaknya gitu. Karena menenteramkan sih bagi saya, walaupun misalkan si fulan gitu ya, misalkan si fulan ini biasa-biasa aja, mungkin dari fisik ataupun dari segi ekonomi dia biasa aja, tapi dia punya agama dan akhlak gitu. Nanti pasti dari agama dan akhlak saja dia pasti bertanggung jawab untuk kedepannya gitu. Dia pasti seseorang yang sudah mengenal Allah, seseorang yang sudah mengenal Tuhan gitu, seseorang yang sudah cinta kepada Allah gitu ya. Itu pasti ada rasa, oh saya punya tanggung jawab gitu ya. Pertama tadi ya agama dan akhlak, kemudian yang kedua adalah tanggung jawab ya. Bagaimana dia bertanggung jawab untuk ke depan gitu. Tapi kita bisa menilai sih, jadi dia bertanggung jawab tidak terhadap diri sendiri gitu. Contohnya sholat, mendirikan sholat, itu kan merupakan tanggung jawab kita ya, sebagai hamba ya, sebagai hamba kita gitu, sebagai hamba Tuhan gitu ya. Jadi apakah dia melaksanakan sholat ataukah masih ditinggalkan sholatnya? Ya gitu. Itu kita bisa menilai seperti itu ya teman-teman ya. Perawat. Dilihat nih. Jadi ganteng tuh nggak masalah ya, ganteng nggak masalah ya. Kalau fisik sih tergantung. Masalah juga ya. Saya harus ganteng. Karena kalau nggak ganteng bosen nanti di rumah. Itu kepentingan masing-masing ya teman-teman ya, selera masing-masing, selera teman-teman yang seperti apa. Apakah dia 4 perkara itu ada semuanya? Tetapi saya rasa 4 perkara ini semua ada di makhluk kayaknya. Iyalah. Enggak ada deh Kang, pasti ada kekurangannya gitu Kang. Kalau 4-4-nya ada ya Masya Allah gitu, luar biasa gitu. Kalau 4-4-nya ada. Relatif juga lah ya, menurut Teh Yuni ini orang kayak gimana gitu. Menurut saya biasa aja. Kan biasa aja. Gitu. Cantik Kang, Kang Teteh di rumah nih, cantik, ganteng. Itu relatif loh teman-teman. Kadang kita ngeliat orang ini kata si A ini dia ganteng gitu, tapi kata si B enggak biasa aja gitu kan. Yang penting kita adalah bagaimana dia berakhlak, kemudian beradab, kemudian bertanggung jawab juga gitu sih Kang menurut saya. Tapi perempuan juga sama Teh. Bagi saya gini ya, perempuan itu
memang kita juga melihat ataupun akan memilih, memang awalnya pasti dari melihat dulu kan ya, melihat, otomatis melihat. Kalau misalkan langsung tertarik berarti emang dari segi fisiknya udah bagus gitu. Iya. Nah setelah itu kan kita lanjut gitu, apakah memang dari hanya fisik saja? Tentu tidak gitu, dari agamanya kayak gimana, dari sifatnya juga kayak gimana gitu. Tapi menurut saya rasa cinta yang ada di dalam diri laki-laki kepada perempuan itu bukan hanya dari pandangan pertama saja tapi melalui dari kenyamanan gitu. Jadi jangan khawatir sih para perempuan-perempuan yang biasa aja gitu ya. Karena kalau kita menghiasi diri kita dengan akhlak, dengan ilmu, insya Allah cantik itu akan datang kepada kita. Nah, itu Serius. tadi. Karena kita melihat, oh iya ternyata dia takut ya, takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sudah, kalau kita orang yang beriman pasti kita melihat, oh orang ini walaupun tidak, maksudnya biasa-biasa saja, tapi dia membuat rasa nyaman dan membuat ketaatan, membuat kita lebih taat pada Allah gitu, membuat kita taat pada Tuhan kita. Itu rasanya tuh kayaknya tentram di hati gitu, karena kita tidak takut orang ini untuk yang berbuat yang tidak atau bagaimana gitu, karena dia mempunyai rasa takut itu gitu. Nah ganteng menurut Teteh gimana? Hah, ganteng. Ya kan tadi ganteng menurut saya tadi gitu tuh. Gitu. Cantik. Oh iya, ganteng gitu Ganteng ya. menurut Teteh gimana? Apakah emang dari wajahnya yang ganteng gitu? Apakah dari apanya gitu? Kalau saya justru melihat seseorang pria itu dari agama dan akhlak sih, menurut saya. Saya entah kenapa kalau ngelihat seseorang ya istilahnya dia tuh taat pada Tuhan, takut sama Tuhan, dia punya prinsip hidup, prinsip hidup dia itu membuat saya tuh yakin gitu. Kalau dia sudah yakin pada jalan kebenaran, pada jalan kebaikan, itu juga menular ke saya juga yakin gitu. Menurut saya kalau ganteng fisik sih nomor 2 ya. Nomor 1-nya saya pasti memandang laki-laki itu agama sama akhlak. Agama, adab, akhlak itu yang saya inginkan gitu maksudnya. Oke, gitu teman-teman Ikhwan, kalau mau mendapatkan sesuatu yang seperti ini bukan Tayuni juga ya gitu. Mendapatkan sesuatu yang seperti ini pemikirannya ya pasti ke situ gitu. Jadi jangan khawatir, yang biasa aja gitu ya. Tapi jangan ditinggalkan Teh, satu lagi Teh. Apa tuh? Seorang Ikhwan itu nilai plusnya adalah kedewasaan. Oh iya benar betul, kedewasaan. Karena iya. gini, banyak orang sekarang tuh ya yang udah berumur ataupun yang udah melewati batas usianya, bahkan udah berkeluarga, terkadang emosional itu tidak terkendali, terkadang masih seperti anak-anak, terkadang masih apa ya, masih tidak bisa mengendalikan emosinya gitu tuh. Karena kan berarti memang itu tuh belum beres dalam dirinya gitu tuh. Belum beres sama dirinya sendiri. Belum beres dengan dirinya sendiri Iya. itu. Nah, terkadang masih seperti itu gitu. Jadi memang kedewasaan itu bagi laki-laki harus diutamakan sih. Karena dia kawam ya. Iya. Ya karena dia kawam juga, pemimpin juga. Makanya dia emosinya harus stabil. Bisa stabil. Stabil gitu. Kalau nanti yang si perempuannya lagi, kalau perempuan kan makhluk perasa ya Kang ya. Betul, Apa-apa dirasakan, apa-apa disedihin, apa-apa ya begitulah perempuan pasti tahu gitu. Makanya harus ada yang ngimbangin gitu Kang. Ya harus ada yang menstabilkan emosi itu gitu. Dan perempuan memang tabiatnya gitu. Memang laki-laki juga ada yang perasa. Saya termasuk perasa. Oh, perasa, Kang. Tapi memang bukan itu yang harus kita utamakan. Justru laki-laki perasa kita harus harus bisa lebih dikontrol gitu. Jadi jangan, wah saya mah perasa lah bodo amat gitu. Mau kayak gimana enggak. Harusnya kita ngeberesin hal itu supaya nanti ke depan ketika berkeluarga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sama halnya kayak gini, ketika kita ingin mengambil keputusan laki-laki itu kan keputusan yang sangat urgent sekali gitu ya. Bijaknya enggak dalam apa? Keberlangsungan keluarga ataupun yang lain lah gitu ya, di masyarakat ataupun dimanapun itu kan hasil daripada keputusan yang dibuat oleh laki-laki. Makanya kedewasaan itu juga tanda kutipnya adalah bagaimana cara kita memutuskan bijak atau enggak gitu. Iya. Bagaimana cara kita bertutur kata gitu. Bagaimana cara kita memilih kata, memikirkan sesuatu. Jangan mempermasalahkan sesuatu yang tidak harusnya dipermasalahkan gitu di keluarga misalkan gitu. Ini harusnya tidak bermasalah nih kayak gini nih, tapi karena emosi kita tidak stabil akhirnya bermasalah. Itu kan yang membuat di dalam hubungan keluarga kurang baik, apalagi di hubungan lain lah gitu ya, kalau di organisasi ataupun yang manapun itu gitu. Sama halnya kayak gitu. Jadi kita juga sama-sama berorganisasi gitu. Jadi kayak ego kayak gitu-gitu tuh
memang harus dibereskan gitu. Nah di organisasi lah kita dilatih gitu. Berarti gini Kang, harus selesai sama dirinya sendiri teman-teman. Betul, Ya kan ya. gitu. Jadi harus selesai sama dirinya sendiri dalam pengendalian emosi, kemudian dalam pengendalian diri kita gitu. Iya, Iya bijak, sih, intinya. kebijaksanaan ya Kang ya. Bijaksana. Iya, Laki-laki bijak. kita harus bijaksana. Kalau nggak bijaksana kayak bocah nanti. Iya, jangan lupa open minded Kang. Maksudnya berpikiran terbuka gitu. Iya. Saya nih perempuan nih ya. Kadang ada overthinking teman-teman, namanya kita makhluk Iya. perempuan, makhluk perasa. Kadang saya ada overthinkingnya gitu. Tadi tuh, aduh, tadi saya salah ngomong nggak ya? Iya. Tuh, aduh, tadi saya tuh ngomongnya bener apa enggak ya? Aduh, tadi saya tuh ngomongnya nyinggung perasaan dia enggak ya? Suka gitu-gitu saya Iya tuh. biasanya kayak gitu ya cewek. Iya. Tapi kalau cowok enggak sih? Tapi enggak tahu sih. Kalau bagi saya ya saya juga termasuk orang yang ingin membereskan hal itu teh. Kalau kata orang gini ya udah kata saya gitu. Mungkin itu pemikiranmu doang. Saya kan gak cuma ngurusin kamu doang gitu. Lagian saya juga nggak mau ngurusin gitu tuh. Pandangan kamu satu aja membuat kita down gitu. Gimana kita mau ngelangkah gitu tuh. Ya kita fokus aja sih gitu. Fokus dengan tugas kita, fokus ibadah gitu kan ya. Kalau menurut manusia kurang baik, tapi kalau menurut Allah baik, ya lanjutin gitu tuh. Jadi itu sih yang obat daripada overthinking itu kayak gitu teh. Jadi kita tuh udahlah gitu, orang lain mau ngomong apa mau apa aja, mau nerima atau enggak gitu. Kalau misalkan salah ya udah kita minta maaf gitu. Kalau misalkan ada yang keliru ya udah kita perbaiki gitu. Kalau enggak ada ya udah gitu, enggak usah dipikirin gitu tuh. Jangan terlalu mendengarkan apa kata orang gitu kan. Iya betul. Oh, iya. Ya itu harus beres tuh. Kalau misalkan mendengarkan apa kata orang, nanti pas udah nikah, wih istrimu tuh biasa aja. Gini-gini, ngikut, Iya nanti, semua gitu. aduh, apa iya istri saya biasa aja ya. Oh, iya, Terus dia gitu. pikirin gitu. Iya, jadi tidak usah terlalu memikirkan apa kata orang. Iya, gitu. cowokmu jempolnya panjang sebelah gitu. Contoh itu. Iya. Ya jadi itu ya. Memang itu sangat penting sih tentang emosi, ego gitu. Apalagi laki-laki lah. Laki-laki tuh dikaruniai ego yang tinggi gitu ya. Iya, yang saya baca sih Kang, bahwa saya juga baca psikologi pria gitu ya. Memang pria itu memiliki ego yang tinggi gitu. Itu pria ya. Tapi kalau pria dewasa dia yang bisa mengendalikan ego. Tapi kalau masih ada orang yang di hadapan kita yang tidak bisa mengendalikan ego, berarti dia bukan pria dewasa. Itu aja sih yang diingat itu. Kan Apakah dia dewasa atau tidak ya gitu? udah dilihat aja dari bagaimana dia mengendalikan emosi. Kita tuh beda-beda gitu tuh. Pemikiran kita beda-beda, sifat kita beda-beda, tapi kan itu bisa dirubah gitu tuh. Itu tuh bisa kita perbaiki gitu tuh. Apalagi masalah yang membuat ibaratkan di dalam satu keluarga gitu sampai bermasalah gara-gara perbedaan pendapat mengambil keputusan lah gitu. Perbedaan pendapat pasti, tapi mengambil keputusan itulah yang harus bijak gitu tuh. Bagaimana caranya? Kayak gitu sih. Jadi selama kita lagi masa perkembangan gitu, masa berkembang nih Tayu ini ataupun teman-teman yang lain yang masa-masa mudanya masih panjang gitu ya, yaitu yang harus digarisbawahi pentingnya untuk mengontrol diri gitu ya, memahami diri kita gitu ya, batasan-batasan diri kita tuh harus kita pahami. Apalagi tadi tentang ego itu, ya Allah itu harus nomor satu sih bagi laki-laki, serius, karena ego itulah yang akan menentukan attitude kita baik atau enggak. Saya tuh ngelihat cowok tuh, yang saya lihat juga salah satunya adalah dari attitude-nya teh. Walaupun dia sepinter apapun, kalau attitude-nya kurang, saya kurang respect gitu. Walaupun dia pinter gitu kan ya, sering juara dunia ya berarti kan, tapi attitude-nya kurang, itu saya kurang respect sih. Nah nih teman-teman, kalau saya mau nanya sama Kang Wahyu gimana nih? Menurut Kang Wahyu, attitude itu yang seperti apa? Attitude itu adab kan, bahasa Iya, adab. Islamnya Akhlak, itu. adab ya. Bagaimana ia memperlakukan orang yang lebih tua, bagaimana ia memperlakukan orang yang lebih muda, bagaimana ia cara bertutur kata, bagaimana cara ia bersikap gitu, bagaimana cara ia memperlakukan temannya, sahabatnya, orang tuanya, kemudian bagaimana cara dia berbicara, bagaimana ia mengendalikan ego tadi, mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan dirinya, itu kan attitude juga gitu. Kalau misalnya ada masalah kecil nggak usah dibesar-besarkan, apabila ada masalah besar ya dikecilkan gitu. Itu kan masuk kepada attitude juga. Jadi ya begitulah lika-liku anak muda ya gitu ya, memang anak muda tuh lagi panas-panasnya gitu, dan ya udah itu hanya untuk anak muda aja sih bagi saya gitu. Nah kembali ke anak muda nih Kang. Nah ini apa nih kira-kira untuk ke depan nih pesan dan kesan kita untuk anak muda di luaran sana, teman-teman yang di luar sana. Kalau saya sih
untuk teman-teman semua, generasi muda, generasi milenial, generasi Z, ya kalau saya generasi milenial ya termasuknya. Nah Saya itu juga. Enggak. generasi Z dirimu, Emang iya. iya. Sama ding milenial ya, iya. Emang iya. Iya. Emang Jet mulai dari mana? Nggak tahu. Iya aneh. Saya ada tuh postingan apa sih? Dapat flyer yang generasi kayak gitu-gitu. Iya, ya itu. Apa nih pesannya? Pesannya sih terus berkarya ya, karena kita masih muda. Sayang kalau misalkan masa muda tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat atau tidak digunakan dengan hal-hal kebaikan gitu teman-teman. Jadi kalau dalam Islam waktu ya kita harus ingat waktu. Kalau dalam Islam waktu bagaikan pedang. Kalau tidak digunakan dengan baik, maka ia akan menebas lehermu. Nah, ini kata-kata yang sup banget gitu. Kadang saya kalau lagi malas belajar dulu, kalau lagi kuliah malas-malasan, atau lagi mau jualan malas-malasan gitu, atau lagi futur teman-teman, ada kalanya kita futur gitu ya. Saya selalu ingat kata-kata itu. Waktu bagaikan pedang. Jika ia tidak digunakan dengan kebaikan, maka ia akan menebas leher kamu sendiri gitu. Nah itu tuh yang bikin saya, oh ayo anak muda ayo gitu bangkit, berkarya. Kalau kamu nggak bisa berkarya, ya minimal kamu tidak merugikan diri kamu sendiri gitu. Jadi jangan gunakan waktu untuk yang sia-sia gitu, kasihan gitu. Kasihannya tuh kita masih muda, kita dikaruniai Allah itu usia gitu. Gunakanlah anak muda gitu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita pelajar ya gunakan waktu untuk belajar dengan baik gitu. Kalau kita seorang guru, gunakan waktu itu untuk kita menjadi guru yang bagus, yang baik gitu. Kalau kita seorang mahasiswa, gunakan waktu untuk yang baik-baik gitu. Jadi itu teman-teman, terus berkarya dan terus berbuat kebaikan. Gitu aja sih teman-teman. Kalau